Selamat datang di Madiun Official. Kami akan memberikan informasi terkini dan terupdate seputar Madiun dan sekitarnya. Kompas.com, pengerjaan proyek pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, LRT Jabodebek, rupanya menyisakan sejumlah masalah. Waktu penyelesaian molor hingga biaya investasinya yang membengkak cukup besar akibat beberapa kesalahan teknis. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo membeberkan ada beberapa kesalahan teknis yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila perencanaannya dilakukan dengan matang dan terkoordinir antar pihak. Salah satu yang paling ia soroti adalah perbedaan spesifikasi pada masing-masing rangkaian kereta ringan yang berjumlah 31 unit trainset yang dibuat PT Inka, Persero. Ia bilang, akibat perbedaan spesifikasi pada trainset ini membuat sistem perangkat lunak, software, harus diperbaiki. Imbasnya, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Siemens, kontraktor yang kebagian tugas menggarap software development mengaku ikut terkena getahnya karena ongkos pengembangan perangkat lunak LRT membengkak. Perusahaan asal Jerman ini pun sampai melayangkan protes terkait masalah spesifikasi kereta LRT buatan Madiun ke Kementerian BUMN. Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak, ini softwarenya naik costnya, kenapa? Spesifikasi, kereta Inkanya ini, baik dimensi, berat, maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Ungkap Tiko menirukan percakapannya dengan pihak Siemens seperti dikutip pada Rabu, 2 Agustus 2023. Sesuai dengan penuturan dari Siemens, lanjut Tiko, akibat spesifikasi yang berbeda-beda dan sulit diintegrasikan dengan software milik Siemens, membuat kereta LRT kala itu tidak bisa berhenti tepat di peron stasiun. Padahal, seharusnya setiap rangkaian kereta yang tanpa masinis itu harus berhenti sejajar antara gate di stasiun dan pintu kereta. Namun tidak demikian halnya dengan kereta LRT buatan Madiun tersebut. Baca juga, lengkung LRT, sempat dipuji dan catat rekor muri, kini dikritik salah desain. Oleh karenanya, perangkat lunak LRT Jabodebek perlu disesuaikan kembali agar memiliki toleransi yang mampu membuat masing-masing rangkaian kereta berbeda spesifikasi itu bisa berhenti pada posisi yang sama. Jadi 31 kereta itu beda spek semua. Jadi softwarenya mesti dibikin toleransinya lebih lebar, supaya bisa mencapture berbagai macam dari spek itu, jelasnya. Koordinasi amburadul. Tiko juga menyebut kesalahan koordinasi antara pihak yang menggarap proyek seringkali terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan yang harus diperbaiki ke depannya. Karena prasarananya waktu dibangun tidak ngobrol dengan spek sarananya. Di Indonesia banyak terjadi begini. Tapi ya itulah, bagian dari belajar, ini harus kita beresin satu-satu, kata Tiko. Sebagai informasi saja, pengerjaan fisik dan prasarana LRT Jabodebek melibatkan 4 kontraktor utama yang terdiri dari 3 BUMN dan 1 perusahaan asing. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT Adikarya, Persero, TBK sebagai kontraktor pembangunan lintasan rel, stasiun, serta sarana pendukungnya, lalu PT Inka, Persero, sebagai produsen trainset kereta ringan. Sementara untuk perancang software development digarap oleh Siemens. Terakhir untuk infrastruktur persinyalan dikerjakan oleh PT Land Industri, Persero. Namun dari banyaknya komponen yang terlibat dalam proyek, sambung Tiko, tidak ada integrator atau penghubung antar keempat pihak tersebut. Alhasil, setiap komponen bekerja masing-masing tanpa sistem integrator. Di semua proyek besar itu ada sistem integrator, tapi ini enggak ada. Jadi semua komponen proyek itu berjalan liar tanpa ada integrator di tengah, ucap dia. Penjelasan Inka. Senior Manajer Humas dan Perwakilan PT Inka Agung Dwi Cahyono menegaskan, pihaknya telah membuat kereta LRT Jabodebek sesuai dengan spesifikasi teknis dari operator LRT Jabodebek yakni PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI. Inka selaku produsen LRT Jabodebek adalah produk yang kami serahkan ke PT KAI telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh PT KAI, ujar Agung saat dikonfirmasi Kompas.com.
Namun dia akan menjelaskan lebih lanjut mengenai spesifikasi sistem LRT Jabodebek yang dikomplain oleh Siemens. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita tentang Madiun dan wilayah sekitarnya.